Ada bukti tambahan yang sebenarnya dipertimbangkan dalam kasus ini dan kami perkirakan akan diajukan di persidangan. Saya tidak akan membahas secara rinci tentang bukti tambahan tersebut, hanya ingin mengatakan bahwa kami hanya menyampaikan sebagian kecil namun signifikan dari bukti kami dalam sidang pendahuluan ini, dan itu akan menjadi kunci karena pihak pembela menyoroti beberapa celah yang bisa dibilang cukup signifikan dalam kasus jaksa terhadap penyanyi David atas dugaan pembunuhan terhadap Celeste Rivas Hernandez yang berusia 14 tahun. Jadi, yang ingin kami lakukan adalah membahas apa saja kemungkinan celah tersebut dan apa yang mungkin dilakukan oleh jaksa. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Saya ingin melakukan sesuatu di sini. Saya ingin melakukan sesuatu yang sangat-sangat spesifik terkait David Anthony Burke, sang penyanyi. Menghadapi tuduhan pembunuhan tingkat pertama, tindak pelecehan seksual berkelanjutan terhadap anak di bawah umur, dan tuduhan mutilasi ilegal terhadap jenazah manusia yang terkait dengan kematian Celeste Rivas Hernandez yang berusia 14 tahun. Ngomong-ngomong, saya harus bilang ini dengan cepat. Anda tahu, kami sudah meliput kasus ini. Tapi jika Anda tertarik untuk melihat dokumen-dokumennya dan mendapatkan gambaran menyeluruh tentang hal ini, semua yang kami miliki, silahkan buka aplikasi Law and Crime Plus. Karena kami memiliki bagian file kasus untuk semua kasus besar yang kami ikuti. Kami punya satu untuk David, jadi silahkan cek, ada banyak informasi di sana yang sering kami bahas di Sidebar. Tapi jika Anda ingin membaca semuanya dan melihatnya sendiri, semuanya ada di sana. Saya ingin melihat potensi kelemahan dalam kasus jaksa, kemungkinan celah-celahnya. Dan alasan kami melakukan ini adalah karena kami baru saja melewati sidang pendahuluan. Dan ini memberi kita gambaran tentang beberapa hal. Dan meskipun hakim memutuskan ada cukup bukti agar kasus ini bisa dilanjutkan. Pertama, kita tahu bahwa jaksa tidak harus mengajukan semua yang mereka miliki di sidang pendahuluan. Dan omong-omong, jaksa wilayah Nathan Hochman mengatakan, apa yang dipresentasikan oleh kantor kami selama seminggu terakhir hanyalah sebagian kecil, namun menggambarkan dari bukti yang telah dikumpulkan oleh para penyelidik yang membuktikan terdakwa Burke bersalah tanpa keraguan yang wajar atas pembunuhan brutal Celeste Rivas Hernandez. Dan kedua, standar di sidang pendahuluan itu sangat rendah kan? Anda hanya perlu menunjukkan alasan yang cukup untuk membawa seseorang ke persidangan. Itu cerita yang berbeda saat Anda mencoba meyakinkan juri tanpa keraguan yang wajar. Sekarang, dengan mengingat hal itu, saya paham bahwa jaksa tidak mempresentasikan semuanya. Mereka tidak harus melakukannya, tapi masih ada beberapa pertanyaan yang tersisa. Ada kemungkinan celah dalam kasus jaksa yang disorot atau diperdebatkan oleh pihak pembela, dan jaksa mungkin perlu menjawab semua itu di persidangan. Sekarang, saya sebenarnya sudah mencatat banyak hal ini ketika saya mewawancarai jaksa Nathan Hochman di acara News Nation saya, Jesse Weber Live, beberapa malam yang lalu. Dan dia mengatakan kepada saya, timnya akan memiliki bukti untuk menjawab semua ini. Bahwa dia mengatakan ini akan menjadi kasus dengan bukti tidak langsung yang kuat. Tapi apa saja potensi celah itu? Apa saja potensi kelemahan dalam kasus penuntut yang sudah coba dieksplorasi atau dimanfaatkan oleh pihak pembela? Itu yang ingin saya bahas. Sekarang izinkan saya memperjelas sesuatu. Ya, David Anthony Burke. Dia tidak bersalah kecuali terbukti bersalah. Dan bahkan sebelum saya membahas semua kemungkinan celah, penuntut sudah memaparkan beberapa bukti yang bisa dibilang cukup kuat di sidang pendahuluan ini. Maksud saya, untuk tuduhan pelecehan seksual berkelanjutan, menurut pendapat hukum saya, penuntut punya banyak bukti. Jika mereka mencoba membuktikan bahwa David memiliki hubungan seksual ilegal dengan seorang anak di bawah umur dalam jangka waktu tertentu, saat detektif LAPD Corey Farrell bersaksi, dia membahas semua foto yang diduga eksplisit secara seksual yang katanya ada di ponsel David. Saya bahkan tidak akan terlalu merinci soal ini, tapi intinya disebutkan bahwa ini adalah gambar penyanyi tersebut melakukan tindakan seksual dengan Celeste. Foto telanjang, pesan teks tentang plan B, kehamilan dan aborsi, posisi seksual, hubungan mereka, kontrasepsi darurat. Dan Farrell mengatakan bahwa tanggal percakapan dengan referensi seksual ini dimulai sejak November 2023 dan berlanjut hingga Maret 2025. Sebagai contoh dari apa yang saya maksud, ponsel David pada satu titik diduga mengirim pesan teks. Karena Anda tahu, saya tidak bisa memastikan bahwa David yang benar-benar mengatakan ini kan? Ini ponsel David. Mungkin pihak pembela akan berargumen bahwa orang lain yang menggunakannya. Mungkin sulit untuk diperdebatkan. Ponsel David tampaknya mengirim pesan ke ponsel Celeste, dan pada dasarnya itu adalah pesan yang menanyakan apakah itu miliknya. Jadi, Anda bisa berargumen bahwa yang sedang dibicarakan adalah seorang bayi. Ponsel Celeste membalas,
Tentu saja itu milikmu, David. Dan untuk memperjelas tentang apa yang bisa menjadi pembelaan, hal ini muncul selama sidang pendahuluan, di mana Wakil Jaksa Penuntut Umum Beth Silverman, jaksa dalam kasus ini, menegaskan bahwa bahkan jika Celeste telah berbohong kepada David tentang usianya, itu tidak menjadi masalah. Itu tidak membebaskannya dari tanggung jawab pidana. Itu tetap merupakan pelecehan seksual terhadap anak. Sekarang saya akan katakan, saya belum melihat ada jurisprudensi yang membantah hal itu, tapi saya yakin pihak pembela akan mengeksplorasi hal tersebut. Kita lihat saja nanti. Sekarang terkait dengan tuduhan pemotongan tubuh yang diduga terjadi, yaitu mutilasi ilegal terhadap jenazah manusia, para detektif bersaksi tentang gergaji mesin ini, sistem pel, kantong jenazah, dan kolam renang tiup berwarna biru. Semua barang itu diduga dipesan ke rumah David menggunakan nama samaran beberapa hari setelah kematian Celeste dilaporkan. Seorang ahli DNA bersaksi bahwa bukti dari noda darah yang tampak di garasi rumah tersebut konsisten dengan kecocokan DNA milik Celeste. Bahwa seorang ahli kriminalistik bersaksi tentang keset di tempat David yang memiliki potongan linier dan noda yang hasil tesnya positif sebagai kemungkinan darah. Bukti adanya kantong sampah yang diduga berisi tisu bernoda, serta dugaan potongan pada kolam renang tiup biru ini, bagaimana potongan plastik biru yang ditemukan di sisa-sisa jenazah Celeste diduga konsisten dengan kolam renang tiup yang kabarnya dipesan oleh David dan ditemukan di tempat David. Bahwa mobil Tesla milik David, tempat sisa-sisa jenazah Celeste ditemukan, kabarnya memiliki 11 pengharum udara di dalamnya. Bahwa hasil pengujian menemukan kemungkinan jejak darah di mobil tersebut. Silverman menyarankan bahwa darah bisa saja merembes dari Tesla yang diparkir, menembus karpet karet dan mencapai batu bata di bawahnya. Dan bagaimana dengan kesaksian yang diduga tepat setelah dugaan pembunuhan ini pada malam tanggal 23 hingga pagi tanggal 24. Data digital diduga menunjukkan Tesla tersebut melakukan perjalanan ke Santa Barbara, bahwa kartu paspor Celeste diduga ditemukan di Santa Barbara County. Sekarang, saya mengatakan semua itu untuk menyampaikan bahwa jaksa penuntut jelas memiliki bukti dalam kasus ini yang akan menantang pihak pembela, tetapi itu tidak mengurangi inti dari episode ini. Saya ingin melihat potensi masalah, potensi celah, potensi kekurangan dalam kasus jaksa penuntut. Jadi, pertama-tama, saya harus menjelaskan ini dulu. Celah pertama bagi saya adalah tuduhan pembunuhan. Kita benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di rumah itu saat ini. Apa yang terungkap? Detektif Farrell mengonfirmasi bahwa tidak ada rekaman video pengawasan yang menunjukkan Celeste atau David di kediaman itu malam itu. Tidak ada saksi yang menyatakan melihat Celeste masuk ke rumah di Doheny Place itu. Dan sementara jaksa penuntut menyatakan bahwa David mengatur Uber untuk menjemput Celeste malam itu dan membawanya ke rumahnya. Dan kabarnya ada percakapan pesan singkat tentang hal itu, termasuk pesan tentang alamat, kedatangan Uber, dan pintu gerbang yang tidak dikunci. Ternyata, supir Uber tersebut tidak bisa memastikan bahwa dia menurunkan Celeste di rumah itu. Detektif Farrell bersaksi bahwa tidak ada yang melihat Celeste keluar dari Uber malam itu. Belum ada yang bersaksi sejauh ini bahwa mereka melihat pembunuhan itu atau menyaksikan Celeste meninggal. Tidak ada saksi yang dipanggil terkait periode waktu sekitar 20 menit itu. Jendela waktu di malam hari, ketika jaksa percaya Celeste dibunuh setelah diduga tiba di tempat David. Sekarang, apa yang bisa dilakukan oleh pihak penuntut? Mereka bisa menggabungkan pertukaran pesan teks antara Celeste dan David dengan data lokasi di ponsel, berpotensi mengaitkan hal itu dengan pembelian barang dari David setelahnya, atau yang diduga dari David setelahnya, dan menggunakan dugaan bahwa tidak ada lagi aktivitas dari ponsel Celeste untuk membuat garis waktu kapan dia diduga tiba dan kapan dia diduga dibunuh. Begitulah cara mereka mendapatkan jendela waktu 20 menit itu. Dan ya, kasus bisa diajukan dan dimenangkan hanya dengan bukti tidak langsung. Kamu dan aku sama-sama tahu itu. Kamu tidak selalu membutuhkan bukti langsung seperti rekaman CCTV atau saksi mata, tapi di sini kita bicara tentang kemungkinan adanya celah. Dan itu membawa kita ke poin penting berikutnya. Dengan asumsi dia masuk ke dalam rumah, apa yang terjadi? Bagaimana kamu tahu itu adalah pembunuhan tingkat pertama dengan keadaan yang memberatkan? Baik detektif Farrell maupun wakil pemeriksa medis tidak bisa mengatakan secara pasti apa yang terjadi. Dan itu menjadi rumit karena tidak ada senjata pembunuh yang pernah ditemukan. Dan untuk memberi Anda gambaran tentang apa yang saya maksud, Anda bisa melihat pemeriksaan silang terhadap Dr. Grant Ho, wakil pemeriksa medis yang saya sebutkan tadi. Ini terjadi saat pihak pembela mengajukan pertanyaan kepadanya karena pihak pembela menanyakan apakah pembusukan lanjut yang kita miliki dalam kasus ini bisa memengaruhi akurasi hasil pemeriksaan obat-obatan dalam pengujian toksikologi. Saksi mengatakan mungkin saja. Pihak pembela menanyakan apakah penting untuk mengetahui apakah seseorang memiliki riwayat kesehatan mental, apakah mereka memiliki kecenderungan bunuh diri, atau apakah mereka terbiasa menggunakan narkoba saat menyiapkan laporan autopsi. Saksi mengatakan mungkin saja. Dr. Ho tampaknya tidak berbicara dengan kerabat tentang karakteristik ini atau kemungkinan karakteristik tersebut.
Dan pihak pembela, sejauh yang kami lihat, tampaknya menyiratkan saat pemeriksaan silang apakah mungkin Celeste menusuk dirinya sendiri, bahwa dia mungkin melakukan sesuatu terhadap dirinya sendiri. Anda tahu, pengacara pembela Merlin Benarski meminta Dr. Ho memastikan bahwa dia tidak bisa menyingkirkan kemungkinan bahwa 2 luka tusuk yang menurutnya adalah penyebab kematian terjadi dalam hitungan detik satu sama lain. Kutipan, Anda tidak dapat menentukan apakah Nona Hernandez yang memegang pisau yang menyebabkan 2 luka itu. Benar? Benar, Anda tidak bisa menyingkirkan kemungkinan itu, kan? Jadi itu adalah sebuah pertimbangan, tapi kita akan mengharapkan adanya bekas sayatan percobaan. Lalu dia ditanya, apakah adil untuk mengatakan bahwa Anda tidak tahu keadaan di mana luka-luka ini terjadi? Dan dia menjawab, benar, dengan asumsi, tentu saja, itu adalah pisau kan? Kita tidak memiliki senjata pembunuhnya. Itu memberi ruang untuk keraguan yang masuk akal. Itu memberi ruang bagi pihak pembela untuk mengeksplorasi. Dan kita harus membayangkan bahwa pihak pembela bisa membawa ahli patologi mereka sendiri untuk bersaksi tentang kemungkinan penyebab kematian yang berbeda, bukan hanya luka tusuk ganda, atau bahkan cara kematian yang berbeda selain pembunuhan. Sekarang, dari mana mereka mendapatkan ide bahwa dia diduga melakukan ini pada dirinya sendiri? Nah, Anda sudah mendengar pertanyaan tentang kesehatan mental, bukan? Dilaporkan bahwa pengacara pembela menanyakan kepada detektif Vero apakah Celeste memiliki riwayat kekerasan dalam rumah tangga. Apakah ada pesan yang merujuk pada dugaan masalah kesehatan mental tentang Celeste? Dan meskipun hakim tidak mengizinkan penyajian bukti tersebut pada tahap persidangan ini, ada kemungkinan hal itu bisa muncul di persidangan. Tapi jika Anda menggabungkannya dengan pesan teks atau pesan teks yang tampaknya berasal dari 22 hingga 23 April 2025, sekali lagi ini adalah periode waktu yang sedang kita bicarakan, momen kunci ketika Celeste diduga dibunuh, ini disorot oleh pihak pembela saat pemeriksaan silang terhadap Farrell. Pesan-pesan ini bisa dibilang menunjukkan bahwa Celeste menuntut untuk bertemu dengan David sebelum dia bepergian ke luar negeri, bahwa dia memohon untuk bertemu langsung dengannya, namun dia menolaknya. Ini akan menggugurkan narasi bahwa dia diduga memancingnya ke properti itu untuk membunuhnya. Lalu detektif Farrell tampaknya mengkonfirmasi bahwa David berkata, baiklah, setuju untuk bertemu dengan Celeste pada 23 April 2025. Dan setelah dia mengirim pesan ini kepadanya, sudahi omong kosong ini, aku akan menemuimu hari ini. Sekarang Blair Burke, pengacara David, membacakan pesan yang diduga mengancam dari Celeste yang bertanggal 22 April. Yang diduga mengatakan kepada David bahwa dia akan mengakhiri karirnya. Dan memberitahu ayahnya, kutip, begitu banyak kebohongan tentang dirinya sehingga dia akan menghancurkan hidupnya. Kutip, aku akan memberitahu ayahku begitu banyak kebohongan tentangmu. Sungguh, aku akan mengakhiri karir dan hidupmu. Aku akan merusak apa saja. Dia diduga mengirimkan ini pada 22 April. Sekarang, Burke juga tampaknya membaca pesan dari Celeste yang secara eksplisit mengancam akan membuat tuduhan anonim dan kutip, membocorkan semua yang aku punya tentangmu. Dan ini tampaknya mengacu pada apakah David akan memposting di akun media sosial Asia Collins yang menunjukkan mereka berdua bersama. Tampaknya ada insinuasi bahwa dia cemburu pada orang ini. Asia Collins adalah seseorang yang sudah pernah kita bicarakan sebelumnya, tampaknya dekat dengan David. Dan Celeste tampaknya memberitahu David bahwa dia memiliki informasi kontaknya, nomor ibunya, mengancam akan membocorkan semua informasi ini. Lalu ada pesan seperti ini, di mana Celeste diduga menulis kepada David pada Agustus 2024, aku peduli padamu. Aku membunuh anakku untukmu. Aku tidak suka membicarakannya karena itu membuatku sangat sedih. Tapi aku akan melakukan apa saja untuk bisa mendapatkannya kembali. Jadi, kenapa ini penting? Kenapa semua ini penting? Nah, intinya begini. Ya, jaksa bisa menunjuk pesan-pesan seperti itu untuk mengatakan dia mengancam akan membongkar rahasianya dan menghancurkan karirnya. Dia punya motif untuk membunuhnya. Jadi, untuk melindungi karirnya, dia memancingnya datang dan membunuhnya. Lagi pula jaksa mengatakan album debutnya, Withered, itu adalah bagian dari kesepakatan senilai $19 juta dengan Interscope Records. Album itu dijadwalkan rilis hanya beberapa hari kemudian pada 25 April. Jadi ini berkaitan dengan dugaan keadaan yang memberatkan sebagai bagian dari tuduhan pembunuhan kan? Itu bisa menyebabkan hukuman yang lebih berat, bahkan mungkin hukuman mati. Membunuh demi keuntungan finansial, membunuh saksi, mengintai lalu menyergap. Keadaan yang memberatkan kan? Tapi pihak pembela juga bisa berargumen bahwa dialah yang memulai ini, bahwa dia yang memohon untuk datang, bahwa dia menjadi histeris, bahwa dia bertindak tidak menentu, bahwa dia punya masalah kesehatan mental, dan bahwa dia melakukan sesuatu pada dirinya sendiri malam itu. Bahwa mungkin dia menyerang David, bahwa mungkin dia melakukan pembelaan diri. Apakah dia menyerangnya? Apakah dia mengancamnya? Apakah dia akan bersaksi dan berargumen seperti itu? Apakah ini pembunuhan karena emosi sesaat? Benar? Apakah ini pembunuhan tanpa rencana karena emosi sesaat, bukan pembunuhan berencana? Apakah ada ruang untuk keraguan yang masuk akal? Karena kita tidak memiliki informasi lebih lanjut saat ini tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam rentang waktu 20 menit itu yang diduga terjadi secara tertutup antara Celeste dan David ketika dia diduga tiba di rumah dan ketika David dituduh mengirim pesan alibi. Benar? Mereka bilang sekitar 20 menit setelah dia tiba, David mengirim pesan alibi menanyakan di mana dia berada. Ada celah di sini.
masih ada ruang di sini. Dan saya juga harus menyoroti sesuatu di sini. Jika Anda ingat, dalam salah satu berkas tuntutan dari jaksa, mereka menuduh bahwa David hanya berdiri saja sementara Celeste kehabisan darah. Bagaimana mereka tahu itu? Bagaimana mereka akan membuktikannya? Bukan seperti mereka memanggil saksi mata yang melihat itu. Bukan seperti mereka punya rekaman CCTV untuk membuktikannya, setidaknya sampai saat ini. Bagaimana mereka bisa menuduh seperti itu? Bagaimana mereka bisa menuduh bahwa ini adalah pembunuhan tingkat pertama dengan semua faktor pemberat khusus ini? Sebenarnya, izinkan saya menyoroti sesuatu yang lain dari pihak pembela saat menanyai wakil pemeriksa medis. Karena ketika Anda memikirkan tentang kondisi pembusukan dan pemotongan tubuh, itu adalah masalah. Dr. Ho bersaksi bahwa dia bersedia mengatakan bahwa dia sudah meninggal selama berminggu-minggu karena ada rentang waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, tetapi dia tidak bisa mengatakan bahwa dia sudah meninggal selama berbulan-bulan karena tidak ada istilah bulan dan minggu. Saya tahu ini agak teknis, tapi dengan kata lain, Anda memiliki seorang saksi yang tidak bisa memastikan berapa lama Celeste sudah meninggal sebelum jenazahnya ditemukan. Jadi dia tidak bisa menentukan tanggal pasti kematiannya sebagai 23 April 2025 berdasarkan hasil autopsi. Dan jika pihak pembela bisa meyakinkan juri bahwa dia masih hidup setelah 23 April, itu akan sangat berarti. Sekarang, menurut saya, kemana arah jaksa penuntut akan membawa kasus ini? Apa yang menurut saya akan dilakukan jaksa penuntut untuk menanggapi semua ini? Inilah yang saya pikirkan. Dan omong-omong, ini juga berdasarkan percakapan saya dengan jaksa Nathan Hochman di acara News Nation saya. Saya rasa saya menangkap maksud tersembunyi dari apa yang dia katakan. Saya membayangkan jaksa penuntut akan berargumen, juri, apakah Anda diharapkan percaya bahwa Celeste datang atas kemauannya sendiri, bunuh diri, dan David berpikir secepat itu? Hanya beberapa menit kemudian, dia mengirim pesan alibi. Dia tidak terpikir untuk menelpon layanan darurat atau polisi dan memberitahu mereka apa yang baru saja dia saksikan, apa yang baru saja terjadi. Juri, apakah Anda diharapkan percaya bahwa dia hanya sedang tidak mengganggu siapapun ketika Celeste menyerangnya secara brutal? Dia membunuhnya untuk membela diri dan kemudian dengan tenang mengirim pesan alibi setelahnya? Dia berpikir secepat itu, lalu diduga membeli semua perlengkapan untuk diduga memutilasi tubuhnya. Mereka akan berargumen bahwa itu tidak masuk akal. Mereka akan berargumen, tidak, dia sudah punya rencana. Dia ingin membunuhnya, bahwa dia memang membunuhnya, bahwa dia memang mencoba menutupinya. Maksud saya, izinkan saya menyoroti beberapa hal yang muncul dalam sidang pendahuluan karena jaksa penuntut mengklaim bahwa pada pukul 10.31, jadi pada malam ketika dia datang, malam ketika mereka mengklaim dia membunuhnya, dia mengirim pesan alibi ini. Uber mengatakan, kamu sudah di sini. WWA, maksudnya, kamu di mana kan? Halo. Bro, semua pesan ini. Dan detektif Farrell bersaksi bahwa pesan dari David ke Celeste terus berlanjut malam itu. Ada sekitar selusin pesan dari David ke Celeste setelah dia tiba dengan Uber, setelah dia tiba di rumah. Ini adalah tuduhannya. Sekali lagi, semuanya tentang David yang diduga bingung dengan sikap diamnya. Dan Farrell bersaksi bahwa tidak ada aktivitas tambahan dari ponsel Celeste setelah dia tiba. Kenapa? Tuduhannya adalah karena dia sudah meninggal. Dan Farrell bersaksi bahwa Tesla milik David, ponselnya, meninggalkan kediaman di Hollywood Hills sekitar pukul 11.30 malam untuk melakukan perjalanan-perjalanan ke Santa Barbara yang diduga itu. Benar? Farrell mengatakan pesan teks terakhir terdakwa kepada Celeste ke ponselnya adalah pada 26 April 2025. Jadi ini sehari setelah albumnya, Withers, dirilis. Jadi ada dua hal kan? Tidak ada lagi aktivitas dari ponsel Celeste. David tidak pernah mengirim pesan lagi kepadanya. Mereka akan berargumen itu mencurigakan. Mereka akan berkata dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan ini dan dia memang tidak pernah menghubunginya lagi. Atau apakah dia tidak pernah menghubunginya lagi karena dia membunuhnya? Karena dia tahu apa yang terjadi padanya. Jaksa kemungkinan akan berkata, kami tidak perlu menunjukkan kepada Anda secara persis apa yang terjadi di rumah ini. Itu sudah jelas. Ini adalah kasus dengan bukti tidak langsung yang kuat. Dan kamu dan aku sama-sama tahu berapa kali kita membahas kasus di sini di Sidebar, di mana jaksa menang dengan kasus bukti tidak langsung. Tapi sekali lagi, ada celah-celah yang bisa diperdebatkan di sini yang akan dimanfaatkan oleh pembela. Kita jadi bertanya-tanya, apakah jaksa akan membahas semua ini? Apakah ada saksi yang akan bersaksi tentang apa yang mereka lihat, tentang apa yang mereka dengar, tentang apa yang mungkin David katakan kepada mereka? Mungkin? Dan melanjutkan pembicaraan kita tentang kemungkinan celah. Maksud saya, selain tidak adanya senjata pembunuhan yang diduga, apa sebenarnya yang diduga digunakan David untuk memotong-motong Celeste? Karena jaksa menuduh bahwa David memesan 3 gergaji mesin ke rumah ini, tetapi 2 yang ditemukan di garasi di rumah ini tidak terbukti positif darah atau DNA. Begitu juga dengan gergaji listrik yang ditemukan. Ada kesaksian yang menyatakan bahwa seorang ahli kriminalistik berpendapat bahwa jika mata pisau itu digunakan untuk memotong tubuh manusia, maka mata pisau tersebut tidak akan bisa dibersihkan sampai hasil pengujiannya menjadi negatif. Dan yang ingin saya catat tentang hal itu adalah, wakil dokter forensik Dr. Ho bersaksi bahwa beberapa pemotongan tubuh kemungkinan sesuai dengan luka akibat gergaji mesin. Jadi, di mana letak ketidaksesuaian di sini?
Nah, salah satu hal yang dibicarakan jaksa adalah soal gergaji mesin ketiga yang hilang. Mereka menunjukkan foto produk dari gergaji mesin merek Makita ukuran 10 inci yang tampaknya dibeli dari Home Depot dan tampaknya dikirim melalui Postmates. Tapi para detektif memastikan bahwa gergaji mesin itu tidak ada di lokasi. Sejauh yang kami tahu, mereka tidak memilikinya. Maksud saya, apakah ini yang dimaksud? Apakah ini alat yang diduga digunakan untuk memotong-motong celes? Karena jika Anda tidak memiliki alatnya, itu adalah sebuah celah. Sekarang, saya bertanya kepada penyelidik swasta Steve Fisher tentang hal ini setelah sidang pendahuluan. Dia sebenarnya hadir di sebagian sidang pendahuluan itu. Dia sudah mengikuti kasus ini sejak awal. Berikut yang dia katakan tentang gergaji mesin itu. Ya, pemeriksa medis mengatakan, Anda tahu, karena kondisi dekomposisi, mereka tidak bisa memastikan secara pasti seberapa panjang bilah atau alat tajam yang digunakan, atau apapun itu. Dan dengarkan, saya rasa semua orang berasumsi itu mungkin pisau. Tapi ada banyak waktu yang berlalu di antaranya. Jadi bagi saya sangat membingungkan kalau masih ada bukti seperti genangan atau apapun yang masih ada di garasi itu. Maksud saya, kebodohan kan? Kalau kamu mencoba menutupi ini. Dan sebagian diriku bertanya-tanya apakah dia memang sudah tahu akan tertangkap dan hanya menunggu saja. Karena ini memang begitu. Menurutmu, apakah gergaji mesin yang hilang itu adalah kuncinya? Ya, aku pikir gergaji mesin itu mungkin ada di Santa Barbara. Kau tahu, aku pikir begitu. Pada perjalanan kedua atau ketiga, aku rasa dia bisa saja kau tahu mendapatkan. Karena kalau kau lihat perjalanan kedua itu, mereka berpendapat bahwa itu terjadi sekitar tanggal 5 Mei. Sekitar perayaan Cinco de Mayo. Dan pada 8 Mei, aku rasa dia melakukan perjalanan lagi ke sana. Dan itu membuatku bertanya-tanya, apakah itu untuk membuang sesuatu di dekat danau itu atau sesuatu. Tapi aku tidak tahu pasti. Aku hanya berpikir itu bisa jadi alasan kenapa, kau tahu, kartu identitas itu akhirnya ditemukan di sana juga. Seperti tempat pembuangan. Tapi kenapa dia memilih tempat itu? Bagaimana dia tahu tentang tempat itu? Itu yang ada di pikiranku. Aku pernah ke sana, tempatnya terpencil. Itu hanya jalan yang benar-benar melewati daerah itu. Jalan-jalan yang bercabang dari situ, ada beberapa yang menuju ke tempat seperti perkemahan pramuka dan semacamnya. Tapi itu bukan jalan yang sering dilewati. Jadi aku tidak tahu bagaimana dia bahkan tahu tentang tempat ini di tengah malam. Dan aku juga bertanya pada jaksa Nathan Hockman tentang gergaji mesin yang hilang itu. Dan karena ini masih kasus yang sedang berjalan, dia benar-benar tidak mau memberiku banyak informasi tentang itu. Tapi menurut pendapat pribadiku, kalau mereka punya gergaji mesinnya, bukankah mereka sudah akan menunjukkannya saat sidang pendahuluan kan? Kalau mereka punya dan bisa membuktikan itu digunakan dalam pemotongan tubuh, mereka pasti sudah akan menunjukkannya. Apalagi kalau mereka menemukan gergaji mesin di Santa Barbara, tempat David diduga pergi. Dan mungkin saja mereka bisa menemukan sesuatu antara sekarang dan saat persidangan. Mungkin mereka bisa menemukan senjata pembunuhan yang diduga itu. Mungkin mereka bisa menemukan gergaji mesinnya. Saya tidak tahu. Tapi ketika Anda bicara soal celah, Anda tahu, kita tidak mendengar ada saksi mata yang benar-benar mengatakan bahwa itu David yang mengendarai mobil ke Santa Barbara. Apakah mungkin orang lain yang menggunakan ponselnya? Apakah mungkin orang lain yang menggunakan mobilnya? Anda tahu, menurut saya kekurangan lainnya adalah kurangnya saksi atas apa yang mereka lihat dan dengar. Saya kembali ke dokumen pengajuan jaksa. Jaksa menuduh bahwa David berbohong kepada teman-teman dan rekan-rekannya tentang dugaan bau pembusukan di rumahnya, di tempat tinggalnya. Tapi saya tidak ingat ada yang bersaksi tentang itu. Kita tidak melihat Asia Collins atau Neil Langston bersaksi yang katanya teman dan rekan-rekan David. Maksud saya, kalau kita kembali ke tanggal 4 Juli 2025, menurut TMZ, ada siaran langsung yang tampaknya menunjukkan David memberitahu teman-temannya, Neil Langston dan Uskana, tentang bau ini di rumahnya, mengatakan bahwa dia meminta maaf atas bau kamar mandinya, mengklaim bahwa dia pergi ke kamar mandi 2 jam sebelumnya. Apakah itu akan disampaikan oleh jaksa untuk mengatakan bahwa dia berbohong tentang bau itu? Jadi, yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah, tentang apa mereka akan bersaksi? Jika Anda ingat, Neil dilaporkan ditangkap karena gagal hadir sebagai saksi dan tampaknya dibawa kembali ke LA untuk bersaksi di hadapan grand jury. Kita tahu ada upaya untuk mengeluarkan subpoena kepada anggota keluarga David juga untuk bersaksi. Tidak ada satupun dari itu yang terjadi di sidang pendahuluan ini. Ada kekosongan. Apa yang akan mereka saksikan? Apakah mereka akan bersaksi tentang hubungan seksual ilegal yang dilaporkan antara David dan Celes? Apakah mereka akan bersaksi tentang Tesla? Saya tidak tahu. Tapi sekali lagi, jaksa tidak berkewajiban untuk menyajikan semua yang mereka miliki di sidang pendahuluan. Ingat, Hockman mengatakan hanya sebagian kecil dari bukti yang ditampilkan. Dan ketika Anda memikirkan tentang apa yang bisa disampaikan dalam kesaksian oleh orang-orang di lingkaran David, itulah salah satu potensi kelemahan dalam kasus ini. Saya belum ingat ada kesaksian bahwa David mengirim pesan atau berkomunikasi dengan siapapun tentang niat untuk membunuh Celes, atau bahwa dia takut padanya, atau bahwa dia ingin membuatnya diam, atau bahwa dia mengakui sesuatu. Apakah itu akan terungkap? Mungkin. Maksud saya hanya kembali ke apa yang dikatakan pengacara Benarski, pengacara pembela, kepada pengadilan saat sidang pendahuluan. Setelah berhari-hari kesaksian, buktinya hanya menunjukkan bahwa tubuh seorang wanita muda dipindahkan dan disembunyikan. Dan meskipun bukti tidak langsung ini mendukung penyembunyian kematian, itu tidak mendukung adanya pembunuhan atau niat yang diperlukan sebelumnya yang akan menjadikannya pembunuhan tingkat pertama. Bahwa hukum mengenal dua bentuk niat jahat. Dan menurut argumennya, tidak ada satupun dari keduanya. Dan jika tidak ada salah satunya, maka tidak ada pembunuhan. Express malice adalah niat sengaja untuk menghilangkan nyawa.
Dan dia berargumen bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan niat sengaja dari David di sini. Dia berargumen tidak ada pernyataan niat dimanapun untuk menyakitinya. Tidak ada riwayat kekerasan atau permusuhan dari David terhadap Celeste. Bagaimana hubungan mereka? Bukti yang tercantum di sini justru kebalikan dari niat jahat untuk membunuh. Dia juga berargumen tidak ada niat jahat yang tersirat, tidak ada provokasi yang berarti. Dan dia mengatakan sebaliknya, jika Anda melihat provokasi itu berasal dari Celeste kepada David, bahwa dialah yang mengancam. Dia berargumen bahwa 3 tuduhan keadaan khusus yang akan membuat dakwaan pembunuhan tingkat 1 ini memenuhi syarat untuk hukuman mati adalah terlalu samar secara konstitusional. Mengenai lying in wait, Anda bisa melihat pesan-pesan teks yang diajukan. Bisa dibilang menunjukkan bahwa Celeste yang mengatur pertemuan di mana jaksa mengklaim dia dibunuh. Tidak ada serangan mendadak karena dia tahu dan sudah memperkirakan David akan ada di rumah, bahwa David sedang online bermain game saat Celeste datang ke sana atau diduga datang ke sana. Tuduhan keadaan khusus lainnya, pembunuhan demi keuntungan finansial. Dia berargumen bahwa karir musik David yang masih prospektif bukanlah kepentingan finansial yang nyata menurut hukum California, bahwa tidak ada preseden di California untuk penghasilan masa depan yang diharapkan. Saya rasa ini mungkin menjadi argumen yang sulit bagi pihak pembela, mengingat Anda tahu berapa banyak uang yang dihasilkan dan dia sudah memiliki albumnya. Bagaimana dengan keadaan khusus ketiga, pembunuhan terhadap seorang saksi? Nah, dia berargumen bahwa tidak ada yang menunjukkan keyakinan subjektif bahwa Celeste memiliki minat untuk menjadi saksi atau peserta dalam penyelidikan kriminal apapun. Apakah dia menyatakan dengan jelas bahwa dia akan bekerja sama dengan jaksa atau bekerja dengan polisi atau pergi ke polisi? Dan dia berargumen bahwa semua ancaman Celeste hanya untuk menghancurkan dia secara sosial dan profesional. Sekali lagi, dia tidak pernah mengatakan bahwa dia akan pergi ke polisi. Nah, jaksa menanggapi hal itu. Hakim pada akhirnya memutuskan bahwa ada cukup bukti untuk melanjutkan ke persidangan untuk saat ini. Tapi, kamu tahu, saya menyoroti apa saja yang bisa menjadi masalah di persidangan. Lihat, hal berikutnya yang harus kita perhatikan adalah sidang dakwaan David pada 31 Agustus. Itu akan menjadi pembacaan resmi atas dakwaan. Kita akan mendapat gambaran tentang langkah selanjutnya dalam kasus ini. Meskipun begitu, izinkan saya menyoroti satu hal lagi. Saya bertanya kepada Nathan Hochman di acara News Nation saya, Jesse Weber Live, tentang kemungkinan adanya kesepakatan pengakuan bersalah di sini. Sekarang, saya tidak menanyakan apakah Anda akan mempertimbangkan kesepakatan karena ada celah dalam kasus ini. Tidak, karena dia sangat yakin dengan buktinya. Dia tahu lebih banyak tentang hal ini daripada saya. Dia sangat yakin bahwa mereka bisa membuktikan David bersalah tanpa keraguan yang masuk akal. Sekarang saya bertanya kepadanya, jika Anda memikirkan apa yang baru saja ditunjukkan di sidang pendahuluan ini, foto-foto grafis tubuh Celeste yang terpotong-potong, foto-foto Celeste yang diduga bermuatan seksual, apakah Anda ingin menyelamatkan juri dari semua itu? Apakah Anda ingin menyelamatkan keluarga dari semua itu? Dia belum menyebutkan hukuman mati, bukan? Apakah mereka akan melanjutkan atau tidak? Apakah mereka menuntut hukuman mati itu? Apakah itu hanya sebagai alat tawar-menawar? Dengan kata lain, jaksa, apakah Anda mungkin mempertimbangkan kesepakatan pengakuan bersalah atau Anda ingin membawa ini ke persidangan? Dan jaksa, Hochman memberitahu saya bahwa David bebas untuk membuat tawaran. Kita akan lihat apa yang terjadi. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar semuanya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, silakan berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Anda juga bisa menonton kami di Peacock milik NBC. Jika Anda ingin mengikuti saya di X, Instagram, acara News Nation saya, Jesse Weber Live, Senin sampai Jumat, pukul 11 malam waktu timur. Sampai jumpa lagi semuanya.